Bedak adalah campuran homogen dari beberapa macam bahan yang tidak larut dalam air. Bahan-bahan bedak dicampur dengan rata dan disaring beberapa kali. Hasilnya akan berupa serbuk yang sangat halus dan ditambah pewarna serta parfum sebelum dikemas. Syarat bedak yang baik adalah menutupi cacat kulit secara sempurna, melekat dengan baik pada kulit, melicinkan kulit, memiliki daya serap yang tinggi dan mampu memantulkan sinar ultraviolet. Ada dua macam jenis bedak, yaitu bedak berbentuk serbuk, face powder, dan loose powder. Secara khusus, syarat serbuk tabur adalah harus halus dan tidak boleh ada butiran-butiran kasar. Harus melewati ayakan 100 mes. Talc, kaolin, dan bahan mineral lainnya harus bebas dari bakteri Clostridium tetani, Clostridium welchidan, dan Bacillus anthracis. Proses sterilisasinya dilakukan dengan cara kering. Tidak boleh digunakan untuk luka yang terbakar. Bedak serbuk atau tabur cocok digunakan untuk segala jenis kulit. Komponen dalam sediaan bedak biasanya terdiri dari talc sebagai bahan pengisi atau basis, kaolin sebagai bahan pelekat dan basis, magnesium karbonat atau kalsium karbonat sebagai absorben, logam stearat sebagai pelicin, zinc oksida sebagai pelekat, bahan pewarna atau emolien, pengikat atau pelembut, dan bahan pengharum. Bedak tabur merupakan produk bedak berupa bubuk yang hampir semua bahan baku berupa serbuk dan tidak ada minyak yang digunakan. Bedak tabur dapat mengurangi kilau pada wajah akibat kulit wajah yang berminyak dan juga mengurangi rasa lengket pada wajah. Fungsi lain dari bedak tabur serta menjaga riasan terlihat tetap baik dalam waktu yang lama dengan mengontrol pengeluaran keringat dan sebum di wajah. Pemakaian bedak tabur menggunakan puff agar bedak dapat tersebar merata pada wajah. Bahan baku dasar bedak tabur adalah talkum. Selain itu, ditambahkan bahan-bahan lainnya seperti kaolin dan titanium oksida mempunyai kemampuan menutupi yang baik. Zinc stearat dan zinc miristat untuk adesi yang baik, serta kalsium karbonat dan magnesium karbonat untuk menyerap keringat. Pigmen pewarna dan pigmen mutiara biasanya digunakan untuk meningkatkan warna kulit. Prosedur kerja pembuatan bedak steril timbang semua bahan sesuai dengan perhitungan. Untuk bahan yang tahan panas disterilisasi menggunakan sterilisasi D yang terdiri dari adep lanai, talkum, magnesium oksida, dan zinc oksida. Bahan yang tidak tahan panas dikerjakan dengan metode aseptis dalam lav yang terdiri dari mentol dan balsem peru. Kemudian diracik serbuk dengan cara mencampurkan bahan obat satu persatu dari jumlah yang sedikit. Kemudian dimasukkan mentol ke dalam lumpang terbentuk campuran satu, dipanaskan lumpang dan dimasukkan adep selanai dalam lumpang panas, dilarutkan dengan etanol, dikeringkan dengan talkum sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Kemudian dimasukkan balsam paru ke dalam lumpang panas, dilarutkan dengan etanol, dikeringkan dengan talkum sedikit demi sedikit, gerus hingga homogen. Campurkan serbuk adep selanai dan balsam peru, gerus hingga homogen. Itu adalah campuran 2. Ditambahkan magnesium oksida dan zinc oksida dalam satu persatu dengan sedikit demi sedikit, lalu gerus homogen merupakan campuran ketiga. Lalu dicampurkan campuran 1, 2, 3 hingga homogen. Kemudian diayak dengan ayakan nomor 44. Praktikum Teknologi Farmasi 3 steril kali ini melakukan percobaan pembuatan bedak tabur steril. Sediaan bedak tabur steril ini dapat dikatakan sebagai serbuk ringan untuk penggunaan topikal, dapat dikemas dalam wadah yang bagian atasnya itu berlubang halus untuk memudahkan penggunaan pada kulit. Nah, pembuatan sediaan serbuk tabur kali ini itu menggunakan zat aktifnya mentol. Nah, percobaan ini juga menggunakan alat-alat seperti produk steril lainnya. Dan juga untuk dalam pembuatan bedak tabur kali ini itu menggunakan bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan bedak tabur, itu seperti bahan pengkulat. Percobaan kali ini melakukan pembuatan bedak tabur steril dengan menggunakan metode sterilisasi awal. Tujuan suatu sediaan itu dibuat karena berhubungan langsung dengan kulit yang tipis dan pertahanannya terhadap zat asing itu tidak sekompleks pada saluran cerna. Sehingga buatan bedak tabur ini dilakukan dalam
kotak asetis untuk menjaga sediaan tetap dalam keadaan steril dengan harapan terhindar dari infeksi sekunder. Nah, mentol ini digunakan sebagai bahan aktif. Dalam bedak tabur itu memiliki indikasi mengatasi nyeri di sendi bahu, nyeri pada artritis, nyeri pada strain otot atau keseleo, nyeri rematik, nyeri tendon, sakit punggung, memar, dan kram. Nah, mentol ini juga bekerja dengan menghasilkan sensasi dingin ketika kontak dengan membran mukosa dan juga ketika ditelan. Suatu senyawa yang dikenal sebagai zat adiktif, misalnya dalam aroma makanan dan produk higienis oral. Penggunaan mentol ini kontraindikasinya itu terhadap reaksi hipersensitivitas. Pembuatan bedak tabur mentol menggunakan beberapa eksipien seperti balsam peruvian, adepsanae, magnesium oksid, zinc oksid, dan juga talkum. Nah, ini proses pencampuran yang itu bedak tabur itu dilakukan dengan melapisi lumpang dengan talkum. Nah, talkum ini pada formula itu berfungsi sebagai bahan dasar dari bedak tabur itu sendiri. Kesimpulan dari praktikum kali ini yakni, pertama, yang dikatakan dengan sediaan steril yakni sediaan yang bebas dari mikroorganisme baik yang bersifat patogen dan bersifat non-patogen. Kedua, zat aktif yang digunakan dalam sediaan bedak tabur ini adalah mentol yang berkhasiat sebagai korigen dan anti-iritan. Sedangkan zat tambahan yang digunakan yakni salah satunya adalah balsam peruvian, yakni yang berkhasiat sebagai antiseptikum. Ketiga, metode yang digunakan dalam sediaan bedak tabur ini adalah metode sterilisasi akhir. Keempat, pengujian dari sediaan bedak tabur ini didapati hasil secara keseluruhan memenuhi persyaratan, sehingga dapat dikatakan sediaan bedak tabur ini layak untuk digunakan. Dan yang terakhir yakni bahan yang digunakan untuk sediaan bedak tabur ini haruslah melewati pengayakan terlebih dahulu, karena salah satu syarat dari sediaan ini haruslah halus.